sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, satu hal yang kadang-kadang kita lupa, yaitu anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan bagi hidup kita ketika kita sedang kaya, diberkati, anugerah Tuhan ketika kita sakit, kita sedang miskin dan terpuruk, anugerah Tuhan ada di sana. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sebentar akan kami dengar. Kami berdoa supaya Tuhan melawat seluruh jemaat kami, seluruh pemirsa menyaksikan program ini. Tuhan tolong supaya oleh anugerah Tuhan semua mengerti bahwa hidup kami, apakah kami lagi terpuruk atau kami sedang terangkat tinggi, Tuhan ada bersama dengan kami. Anugerah-Mu selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sudah pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru, Injil Yohanes pasal 5. Yohanes pasal 5 ayatnya yang ke-6. Yohanes 5 ayat 6, demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Saudara pemirsa, inilah yang saya sudah katakan dari awal tadi. Ia tidak mengundang Yesus. Ia tidak mencari Yesus.
ia tidak buat apa-apa, tidak mengharapkan apapun dari Yesus. Saudara dengar jawabannya apa? Apa katanya? Tapi jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, sebenarnya ini Tuhan ya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kasihan ya orang ini, dia tidak mengenal Tuhan. Tuhan Yesus maksud saya. Tetapi dia di situ berharap untuk sesuatu, karena kolam itu sewaktu-waktu ada malaikat menggoncangkannya, siapa saja yang turun, ya mungkin 10 orang turun bersamaan, mereka semuanya sembuh. Tapi katanya tadi tidak ada orang. Orang ini sudah merasa sebatang kara, tidak ada yang mau tolong dia. Yang kedua ialah dia selalu kalah. Ketika saya sedang menuju ke sana, mungkin merangkak menuju ke kolam itu, orang lain sudah mendahului aku. Bermental kalah dan bermental sebatang kara, kesepian. Orang seperti itulah yang diperhatikan Tuhan. Sudah melihat, katanya dia sudah 38 tahun di tempat itu, tetapi kata firman Tuhan bahwa Yesus tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Perhatikan kepada saya. Tuhan tahu pengalamanmu, Tuhan tahu penderitaanmu, saudara sekalian. Tuhan di sini tahu. Ada anugerahnya membawa saudara. Tuhan tahu masalah saudara, Tuhan tahu pergumulan saudara, Tuhan tahu kekurangan saudara, Tuhan tahu engkau terpuruk, Tuhan tahu engkau sekarang sedang sakit. Tuhan Yesus tahu. Itu yang harus kita dengar betul-betul hari ini. Kalau Tuhan Yesus tahu, dia juga sanggup untuk mengangkat hidup saudara. Saudara lihat ya, apa yang terjadi dalam ayat 8. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Haleluya. Ya. Tuhan Yesus tidak berlama-lama, tidak katakan, lihat kepada saya. Kamu percaya enggak kalau saya bisa sembuhkan kamu? Enggak. Anugerah Tuhan itu tidak seperti itu. Dia hanya mau melihat engkau. Engkau percaya atau tidak kepadanya. Kalau anugerahnya sudah sampai kepadamu, ia akan menolong engkau, ia akan mengangkat engkau, ia akan memulihkan engkau, ia akan memberkati engkau. Luar biasa saudara sekalian. Itulah kelebihan daripada kita orang percaya kepada anugerah Tuhan. Oh, luar biasa saudara sekalian. Mari kita lihat firman Tuhan yang lain yang menjelaskan hal itu. Ya. Dalam Injil Yohanes yang sama pasal 1, coba sudah perhatikan. Ya. Kata firman Tuhan, Yohanes pasal 1, ya, ayat 16. Ah, ini dia, luar biasa. Karena dari kepenuhan Yesus, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Terjemahan lain mengatakan, karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. Bahasa Yunani menggunakan karis anti karis. Itu katanya, itu berarti bahwa anugerah di sini, anugerah di sini, anugerah di sini lagi. Anugerah dalam segala bidang kehidupan kita sekalian. Oleh karena itu kita beruntung punya Yesus yang akan memberi kita anugerah ketika kita sedang sakit, anugerah kesembuhan. Ketika kita sedang terpuruk dalam hal keuangan, Ia akan memberikan anugerah. Kata firman Tuhan, aku datang, kata Yohanes 10 ayat 10, aku datang untuk memberikan kepada mereka hidup, untuk memberikan kepada Anda saudara sekalian, pemirsa sekalian, hidup
dan hidup dalam segala kelimpahan. Wah, luar biasa sekalian. Jadi mari sekarang berharap kepada anugerah Tuhan. Tuhan, tolong saya, buka mata saya untuk melihat anugerah-Mu hari ini. Terus katakan itu setiap hari, sehingga Tuhan tidak terhalang untuk mengangkat hidup saudara. Anugerah demi anugerah, satu anugerah, kedua anugerah, dan Ia terus membawa saudara meningkat sampai ke puncak. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk anugerah-Mu kepada kami hari ini. Berkati kami semua Tuhan, seluruh pemirsa, semua jemaat yang menyaksikan program ini. Tuhan, lindungi kami semua Tuhan, supaya kami tetap beriman dan percaya bahwa hidup kami dipenuhi anugerah demi anugerah daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.